Pasca diguncang gempa bumi, sejumlah nelayan di pesisir pantai Sumur Pandeglang, Banten, pemirsa enggan pergi melaut dan justru memilih mengungsi. Akibatnya tangkapan ikan untuk kebutuhan konsumsi warga ini anjlok drastis. Jadi sejumlah pedagang ikan eceran di pesisir pantai Sumur Pandeglang, Banten tampak bersabar ya menunggu kedatangan perahu nelayan yang tetap memaksakan diri pergi melaut. Sebagian setelah diterjang gempa bumi berkekuatan 6,6 magnitudo pada Jumat kemarin. Setelah dihantam gempa bumi, nelayan di wilayah ini tak mau pergi melaut, pemirsa, dan memilih untuk mengungsi ke dataran lebih tinggi karena memang takut terjadi tsunami bila mana memang mereka tengah melaut. Mereka juga meliburkan aktivitas perahunya bersandar di laut karena rasa trauma yang begitu dalam ya saat tsunami yang terjadi beberapa tahun silam. Iya, beberapa kan memang enggan kemudian melayut ya karena mungkin trauma juga dengan tsunami yang waktu itu beberapa waktu lalu Betul, di Banten, dan kan? belum lama ini kan juga kan diketahui kan ada juga gempa yang berkekuatan dahsyat meskipun sudah dirilis oleh BMKG tidak berpotensi tsunami, tapi ya kan traumatik. Ya, tapi bagaimana juga ya, kita akan coba berbincang lah kalau begitu dengan salah satu nelayan yang ada di sana, ada Pak Madrowi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Madrowi. Ya, selamat pagi Bu. Wah, ini Pak Madrowi saat ini sudah ada di pesisir pantai ya Pak ya. Hari ini Iya. melaut tidak Pak rencana? Nggak tahu nih saat ini Mas. Iya, Belum kami pasti kami mendapat kabar katanya teman-teman nelayan takut ya Pak melaut Pak ya. Iya benar Pak itu Pak. Kenapa Pak Madrowi? Bisa diceritakan sambil curhat lah pagi-pagi ini mungkin. Iya. Kalau kita memaksakan ke laut, jadi kemungkinan takut ada gempa susulan gitu Pak. Makanya kita trauma gitu. Apa yang pernah Bapak alami pada saat gempa tsunami beberapa tahun lalu ya kalau tidak salah Iya Pak, boleh berbagi juga Pak. Makanya kita memilih di rumah dengan keluarga gitu, keluarga untuk sementara ini Pak. Bapak ada ini pengalaman Pak pada saat tsunami beberapa tahun lalu itu? Ya ada ya, waktu itu saya lagi di laut tuh. Waduh. Oh, lagu laut Pak. Kondisi bagaimana saat itu Pak? Diceritakan boleh Pak? Jadi pada Madrowi. saat di laut bagaimana itu Pak? Kalau keadaan waktu itu saya lagi bagan tuh ya kan, ambil ikan itu kan pakai bagan. Nah pas itu waktu terjadinya itu jam 9.30 menit Oke. malam ya. Nah waktu mulai terjadinya itu jadi ada bagannya itu agak-agak ke bawah gitu. Nah, Ada yang nyerot gitu Pak. oke. Nah langsung terjadi tsunami itu, sebabnya udah besar gitu. Tapi perahu ikan Bapak aman pada saat itu Pak? Atau sempat terombang-ambing Pak? Sempat rombang-ambing, sempat. Kalau masalah trauma, iya aman, aman ya. Cuman gelombangnya tinggi aja pada saat itu ya Pak ya? Bapak ngerasain ya Pak? Iya gelombangnya tinggi mencapai 15 meter lah kira-kira. Wow, 15 meter. Ya, kan Alhamdulillah ya Pak masih selamat Pak pada saat itu. Ya waktu posisi saya itu kan di dekat Pulau Umang tuh. Iya. Pulau Umang. Menghantam pulau itu sekitar 15 meter tuh. Karena pulau itu kan hancur. Nah, Ya, jadi jadi- berangkat dari pengalaman itulah pada saat kemarin Bapak kan sedang tidak di laut tuh. Iya kan? Iya. Nah, Bapak memutuskan, waduh nggak dulu deh. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Jangan sampai terjadi Iya, lagi yang iya. waktu itu gitu ya Pak ya. Iya benar. Nah, Pak Madrowi ini mengungsi juga Pak? Kapan? Pada saat Kemarin. gempa kemarin, iya. Hmm. Enggak sih, cuma di keluar aja dari dalam rumah gitu. Oke. Yang Oh, tinggal. oke. Jadi- Nggak, ini katanya informasinya pada mencari dataran yang lebih tinggi katanya warga Pak. Betul Pak? Nelayan juga di sana? Iya, kebanyakan dari situ. Tapi saya mah enggak, cuman keluar dari rumah aja yang dari kira-kira aman gitu. Oke. Pak, jadi ini artinya Anda dan juga teman-teman nggak ada yang melaut lagi Pak Iya. sampai sekarang? Ada sih ada, tapi nggak banyak. Terhitung paling ada 1-2 gitu. Nah, kalau Oke, misalnya nggak jadi- banyak, pasokan ikan nanti di pasar buat masyarakat bagaimana Pak? Bagaimana tuh Pak sekarang Pak?
mau gimana lagi Pak aja. Iya, Nah. betul juga sih. Masih Kalau Saya juga kalau jadi Pak Badroi juga saya mengurungkan niat saya untuk melaut, jangan Pak. dulu kalau gitu. Bener, Pak. Nah, kalau berarti pasokan ikannya kan sedikit di pasaran karena yang melaut juga sedikit. Harganya naik nggak, Pak? harga naik. Boleh tahu Karena Pak harga ikan sekarang Pak? Karena beberapa nelayan nih memilih untuk tidak melaut, berapa harga ikan Kisaran sekarang di lah, pasar? kisaran. Ya kalau sekarang sih kalau ikan kalau di sini ikan gerong gitu ya, Nah, itu satu kilo mencapai 150.000 itu. nah Biasanya berapa? Biasanya? Biasanya 50.000 satu kilo. Jadi 3 kali lipat. Iya. Naiknya nggak kira-kira ya, karena itu tadi ya. Iya. Para nelayan kan memilih untuk menyelamatkan diri dulu ya, Pak, nggak ngelaut dulu. Nah itulah ya. Jadi kapan nih mau melaut? Kalau sekarang sih kemungkinan nggak dulu ya. Kami mulai kan udah terang bulan gitu. Oh. Biasanya kan terang bulan libur. Iya. Iya. Oke. Pak, cuaca di sana pagi ini gimana, Pak? Kalau cuaca di sini ini tenang, damai sini, nggak ada angin juga nggak ada. Oh, Oh, oke, aman. Jadi paling Bagus cuacanya bagus. Baik. Jadi besok melaut nggak, Pak? Besok? Mungkin hari Kamis malam Jumat tuh. Kamis Belum malam laut. Jumat. Kamis malam Jumat nggak di rumah aja Pak sama istri Pak? Sama Enggak. anak-anak juga Iya. maksudnya. Kalau mungkin menjelang weekendnya gitu kan ya, Betul. baru berangkat melaut lagi nggak ya, Pak ya? Oke. Jadi paling tidak nanti harga mulai stabil akhir pekan inilah harga ikan di salah Betul. satu pasar di Iya, Pandeglang. begitu. Oke. Semangat Pak Madrowi. Semoga Bapak sehat walafiat. Saudara-saudara kita semua para nelayan yang ada di seluruh antero Sehat tanah semuanya. air sehat semua. Amin. Ya. Oke, baik. Terima Agar- kasih banyak Pak Madrowi. Salam ya Pak untuk keluarga di rumah ya Pak ya. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam.